Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Afif dengan NPM C1C020162. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas current liability. Apa itu current liability? Current liability bisa disebut juga dengan liabilitas jangka pendek. Liabilitas ini bagian dari elemen utama dari pelaporan keuangan. Oke, sebelum kita lanjut ke current liability, kita akan membahas dulu 5 elemen dasar keuangan. Yang pertama itu ada aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan atau income, dan yang terakhir, yang kelima itu ada beban. Aset. Apa itu aset? Aset adalah sumber daya yang dikuasai dan dapat dikendalikan yang berasal dari transaksi masa lalu dan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Terus yang selanjutnya yang kedua itu adalah liabilitas. Liabilitas itu adalah kewajiban saat ini yang muncul dari transaksi masa lalu. Terus selanjutnya itu ada ekuitas. Yang keempat itu ada pendapatan atau income, dan yang kelima itu ada beban. Terus 3 kemungkinan cara untuk kita melunasi hutang. Bagaimana cara kita melunasi hutang? Di sini saya akan memberikan 3 contoh bagaimana cara kita melunasi hutang. Yang pertama dengan mengeluarkan kas. Dengan cara kita mengeluarkan kas. Ketika kita mempunyai hutang pada perusahaan A, maka perusahaan kita wajib mengeluarkan kas untuk melunasi hutang tersebut. Terus yang selanjutnya itu adalah menciptakan yang baru atau menciptakan hutang baru. Terus yang ketiga itu menyerahkan aset kita yang lain. Maksud nomor 3 itu adalah yang menyerahkan aset kita yang lain itu adalah ketika kita berhutang 200 juta. Itu bisa saja dengan asal dengan kesepakatan dua pihak. Ketika kita juga mempunyai barang atau aset yang bernilai 200 juta, maka kita tukarkan dengan perusahaan yang kita hutangkan, maka itu bisa juga dengan cara kita melunasi hutang gitu. Terus yang selanjutnya itu kita akan membahas 3 karakter penting liabilitas. Apa aja sih karakter penting liabilitas tersebut? Yang pertama itu adalah kewajiban saat ini yang muncul dari terus yang kedua itu muncul dari peristiwa masa lalu. Terus yang ketiga, mengakibatkan adanya arus kas keluar dari sumber daya, yaitu kas, barang, dan jasa. Terus untuk liabilitas tersebut itu kan adalah hutang gitu kan. Jangka waktu pelunasan liabilitas sendiri. Terdapat 2 pembagian liabilitas gitu kan. Yang pertama itu adalah liabilitas jangka pendek, dan yang kedua itu adalah liabilitas jangka panjang. Terus, apa yang membedakan kedua liabilitas tersebut? Liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang membedakannya adalah jangka waktu pelunasan liabilitas tersebut. Yang pertama itu untuk liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek sendiri itu akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Saya ambil contoh ketika kita berhutang pada tanggal 1 Januari 2021, maka kita harus melunasi hutang tersebut sebelum jatuh tempo, sebelum tanggal 31 Desember 2021. Kita ambil contoh kita berhutang pada tanggal 1 Januari 2021 dan kita membayarnya kurang lebih dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun dan kita membayarnya contohnya tanggal 18 November, itu masih termasuk liabilitas jangka pendek karena kita melunasinya kurang dari 1 tahun gitu kan, atau dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk yang kedua itu liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini kebalikannya, dia akan dilunasi lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal. Kita ambil contoh, kita berhutang kembali kan pada tanggal 1 Januari 2021 dan kita akan melunasi hutang tersebut melalui liabilitas jangka panjang. Artinya lebih dari 1 tahun kita akan melunasi hutang tersebut di tanggal 7 Maret 2022. Itu kan lebih dari 1 tahun kan, antara 1 Januari 2021 sampai 7 Maret 2022 itu lebih dari 1 tahun. Makanya itu disebut dengan liabilitas jangka panjang. Terus di sini kita akan membahas current liability. Apa aja current liability tersebut atau liabilitas jangka pendek? Yang pertama itu ada account payable, yang kedua itu notes payable, yang ketiga current maturities of long term debt, yang keempat short term obligation expect to be refinanced, yang kelima dividends payable, yang keenam customer advance and deposit, yang ketujuh unearned revenue, yang ke-8 sales and
sales and value add tax payable, yang ke-9 income tax payable, dan yang terakhir itu employee related liability. Oke, yang pertama dulu yaitu akun payable adalah hutang dagang. Terus yang selanjutnya itu adalah notes payable atau hutang wesel. Hutang wesel sendiri diterbitkan ketika utang kita kepada sebuah perusahaan sudah overlimit dan perusahaan tersebut akan meminta janji tertulis. Sebagai contoh, perusahaan saya mempunyai hutang kepada perusahaan A, yang mana limit hutang saya kepada perusahaan A tersebut sekitar 500 juta. Dan ketika perusahaan saya sudah mencapai limitnya, sudah mencapai 500 juta tersebut, maka perusahaan tersebut tidak bisa langsung memberikan hutangnya, tapi bisa memberikan hutang kembali dengan satu syarat, yaitu menerbitkan hutang wesel atau meminta janji tertulis kapan kita bisa melunasi hutang tersebut. Yang ketiga itu current maturities of long term debt atau hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Itu contohnya, yang pertama itu akan dilunasi dengan akumulasi aset yang kategorinya bukan sebagai current asset. Terus yang kedua, akan di-refinance atau dilunasi dengan menerima suatu debit issue atau suatu hutang baru. Terus yang ketiga itu akan dikonversikan menjadi saham biasa. Terus untuk yang keempat itu adalah short term obligation expect refinance. Maka nanti itu akan ada dua kemungkinan. Yang pertama itu tetap sebagai liabilitas jangka pendek atau malah menjadi liabilitas jangka panjang. Karena tadi itu ada kemungkinan dia bakal di-refinance gitu kan. Terus yang kelima itu ada dividends payable. Terus itu ada hutang dividends, yang mana dividends sendiri tersebut mempunyai arti bagian laba yang diperoleh perusahaan, terus yang didistribusikan kepada para pemegang saham. Terus yang selanjutnya yang nomor 6 itu adalah customer advance and deposits atau uang muka. Contohnya ketika kita wisuda harus menyewa toga, untuk menyewa toga sendiri tersebut itu 100.000 gitu kan, dengan uang jaminannya 200.000. Bagi Dharma Wanita Unip, uang 200.000 tersebut itu dicatatkan sebagai liabilitas jangka pendek. Karena apa? Karena ketika mahasiswa tersebut sudah mengembalikan toganya lagi, bagi Dharma Wanita Unip 200.000 tersebut akan dikembalikan kepada mahasiswanya. Akan tetapi ketika mahasiswa tersebut tidak mengembalikan toga tersebut, maka uang 200.000 tersebut akan masuk ke aset Dharma Wanita Unip. Terus yang ketujuh itu adalah unearned revenue atau pendapatan di muka. Terus yang kedelapan sales and value added tax payable, itu adalah PPN bisa kita sebut, atau pajak pertambahan nilai. Terus yang untuk ke-9 itu income tax payable, itu contohnya PPh pasal 21. Terus yang 10 dan yang terakhir itu ada employee related liabilitas. Terus saya akan membahas notes payable kembali ya gitu. Notes payable ini dia bisa diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek atau jangka panjang, tergantung waktu wesel itu berapa lama. Atau 3 atau 6 bulan itu bisa disebut juga short time liabilitas. Tapi kalau lebih 1 tahun, maka ia termasuk kategori long term liabilitas gitu kan, atau liabilitas jangka panjang gitu. Untuk notes payable ini itu ada 2 kategori, bisa interest bearing notes atau ada lagi zero interest bearing notes gitu kan. Untuk yang pertama tadi interest bearing notes itu tertera beberapa tingkat bunga gitu kan. Tertera berapa persen tingkat bunga gitu. Jadi persen bunganya itu ada gitu loh. Terus untuk yang zero interest bearing notes itu tidak menyebutkan bunga itu dalam persentase gitu. Terus untuk yang terakhir itu kita akan kembali ke dividen tadi ya. Kita ada 3 tanggal penting terkait pembayaran dividen. Yang pertama itu ada tanggal pengumuman, yang kedua itu tanggal pencatatan, dan yang ketiga itu adalah tanggal pembayaran. Jadi apa saja tanggal-tanggal ini? Saya akan bantu menjelaskan gitu kan. Tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman itu adalah ketika kita mengumumkan bahwasanya dividen akan dibagikan pada tanggal 8 Maret 2022. Di situ kita mengakui dividen payable kita gitu kan. Terus tanggal pencatatan. Bahasanya dicatat itu secara administrasi, dan untuk yang ketiga itu adalah tanggal pembayaran gitu kan. Dividen payable itu didebit atau dihapuskan, dan di kreditnya adalah cash.
Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan masih banyak kurangnya dalam bab pertama ini, yaitu adalah Quran Reliability. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.